Saya sapa kita lagi, Shalom. Kalau Bapak Ibu Saudara bisa lihat layar di depan, di situ ada iman yang besar dan iman yang benar. Nah, menurut Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu punya, iman yang besar atau iman yang benar? Bentar, yang iman yang besar yang mana? Oh, oke. Iman yang besar yang mana? Jangan gini. Saya susah lihatnya. Iman yang besar Bapak Ibu. Boleh angkat tangan iman yang besar? Oke, nggak ada ya. Iman yang benar. Oke. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah antara iman yang besar dan antara iman yang benar. Semuanya tidak ada yang salah. Nggak ada yang dosa kalau milih salah satu sebenarnya. Tetapi ada perbedaan antara keduanya, iman yang besar dan iman yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, ada perbedaannya, yaitu perbedaan fokus. Kalau iman yang benar, fokus pada siapa yang dipercayai. Iman yang benar itu kita fokus kepada pribadi yang kita percayai. Nah siapa yang kita percayai? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang beriman, banyak orang punya kepercayaan tapi bukan kepada Tuhan. Dia percaya keamanannya karena dia merasa apa? Udah daftar asuransi. Jadi kalau meninggal nggak apa-apa, saya ninggalin uang 1 miliar kepada anak-anak saya. Ada orang yang yang dia bilang saya nggak usah mikir lagi, saya nggak usah mikir pensiun lagi, sudah ada tabungan, jadi saya merasa aman. Ada yang berkata saya nggak usah ini itu lagi deh, rumah sudah ada, mobil sudah ada, anak-anak sudah pada lulus. Biasanya kalau kita tanya opung-opung, biasanya kalau dia lihat anak cucunya udah polisi, tentara, PNS, dia bilang aku sudah boleh bisa mati katanya. Udah tenang hatiku, cucuku udah ada yang TNI, cucuku polisi, cucuku guru, cucuku pengacara. Aku bebas dipanggil Tuhan kapanpun. Nah Bapak Saudara, tidak sedikit orang menggantungkan pengharapan, menggantungkan iman percayanya kepada keadaan, kepada hal-hal yang di luar dirinya. Tetapi iman yang benar itu adalah iman yang berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kedua, iman yang besar berbicara tentang hasil yang ingin diperoleh. Jadi iman yang benar itu adalah fokus kepada pribadi yang kita percayai, sedangkan iman yang besar adalah fokus kepada apa yang akan kita dapat. Bapak Ibu Saudara, di sini ada dua perbedaan yang mencolok. Kalau iman yang besar, kita hanya fokus apa sih yang akan saya dapat. Kalau saya ikut Tuhan, kalau saya rajin ikut doa, kira-kira apa yang bakalan saya dapat. Tetapi iman yang benar berkata, ada yang saya dapat, tidak ada yang saya dapat, saya tetap mau rajin ibadah, saya tetap mau rajin berdoa. Jadi ada dua, Bapak Saudara. Ada perbedaan yang mencolok antara keduanya. Nah Bapak Ibu Saudara, Matius 17:20 dikatakan begini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi. Sebiji sesawi, pernah lihat sesawi? Bapak Ibu pernah lihat sesawi? Sesawi itu kecil sekali. Bapak Ibu, sesawi itu kecil sekali. Dia salah satu tumbuhan yang benihnya paling kecil. Tetapi apabila sudah tumbuh, dia bisa tumbuh menjadi sangat besar. Jadi firman Tuhan berkata, apabila kamu mempunyai iman sebiji sesawi, sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berkata, aku sehat, aku sembuh, kira-kira itu iman yang besar atau tidak? Kalau Anda lagi sakit, kalau Anda lagi kesusahan, Anda berkata, saya beriman, saya diberkati. Itu adalah iman yang besar. Tetapi saya mau tanya,
andaikan dirimu tidak memperoleh apa yang engkau imani. Apakah engkau masih percaya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, iman yang besar itu, iman yang kita perkatakan dengan hasil yang akan kita harapkan. Tetapi iman yang benar itu adalah iman yang tidak akan berubah meskipun iman besar kita tidak terjadi. Oke? Banyak orang Kristen yang hanya punya iman besar tetapi nggak punya iman yang benar. Akhirnya apa? Kecewa sama Tuhan. Karena hanya punya iman yang benar. Aku yakin hanya punya iman yang besar. Dia bilang, aku yakin aku pasti sukses. Aku yakin aku pasti sembuh. Aku yakin pasti hidupku berkelimpahan. Tetapi setelah dia berjalan, dia melihat bahwa hidupnya begitu-begitu saja. Kalau tidak ada iman yang benar di dalamnya, maka tidak jarang terjadi orang itu akan mundur, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu iman besar Bapak Ibu Saudara, tidak salah Bapak Ibu dan saya punya iman yang besar, tetapi harus didasari dengan iman yang benar. Karena Tuhan bilang, gak usah besar-besar imanmu, iman sebesar sebiji sesawi saja, maka gunung itu akan pindah. Nah, iman yang besar berbicara gunung yang berpindah. Tetapi iman yang benar berbicara walaupun gunung tak berpindah, tetap percaya Tuhan yang berkuasa. Walaupun hidup kita tidak memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, tetapi tidak serta-merta membuat kita mundur dari Tuhan. Tetapi kita tetap percaya Tuhan yang berkuasa mendatangkan yang baik dalam kehidupan kita. Ada kalanya kita sudah berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan bukakan pintu ini. Tapi sampai detik ini Tuhan masih tutup. Nah perkaranya Bapak Saudara, terkadang ada banyak yang Tuhan tutup pintunya dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu pintu itu berbahaya bagimu. Pintu itu bisa saja mencelakaimu. Makanya gak dibuka. Tapi ada pintu yang lain. Yang Tuhan sediakan kepada kita yang lebih baik. Jadi iman yang benar itu adalah iman yang fokus kepada Yesus Kristus. Bahwa dia bisa memberikan yang terbaik yang lebih dari apa yang kita doakan. Iman yang besar gak salah. Tetapi kalau iman yang besar tidak didasari dengan iman yang benar, maka tidak sedikit orang akan kecewa kepada Tuhan. Tetapi kalau iman yang besar didasari dengan iman yang benar, maka meskipun imanmu belum terjadi, pintu itu belum terbuka, engkau akan tetap percaya Tuhan kasih yang terbaik. Bapak Saudara, tahu nggak? Sampai saat ini saya sama ibu masih percaya, masih punya iman, kami akan diberikan keturunan tepat pada waktunya. Itu iman yang besar Bapak Saudara. Tetapi iman yang besar itu harus ditopang dengan iman yang benar. Artinya apa? Dikasih keturunan, tidak dikasih keturunan itu tidak membuat kami mundur dari Tuhan. Kalau orang hanya punya iman yang besar, dia punya iman saya pasti punya anak. Kemudian sudah 40 tahun gak punya anak. Akhirnya dia berkata berarti Tuhan ini gak benar. Capek ikut Tuhan. Capek ikut Tuhan. Cari jalan pintas saja ke dukun, berobat inilah itulah. Tetapi iman yang benar membuat engkau bisa kokoh berdiri percaya kepada Tuhan Yesus. Meskipun apa yang kau doakan tidak terjadi. Amin. Kita sepakat akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, Anda boleh punya iman yang besar. Tetapi jangan lupa, iman yang besar itu harus punya fondasi namanya iman yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa dengan mudah punya iman yang besar. Punya iman yang besar gampang gak? Gampang. Iman yang besar itu bisa tumbuh di mana saja. Misalnya kita lihat tetangga kita beli mobil baru, maka kita juga punya iman.
saya juga beriman, saya juga pasti punya mobil baru. Gampang kan? Punya iman tuh gampang. Tetapi tidak semua orang punya iman yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah antara iman yang besar dan iman yang benar. Tetapi urutannya harus jelas. Urutannya berarti harus apa? Yang benar apa yang besar dulu? Harus iman yang benar dulu, baru iman yang besar. Karena imanmu gak butuh besar-besar untuk membuat engkau mengalami mujizat. Bahkan dikatakan tadi apa? Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Tetapi dasarnya adalah engkau punya iman yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa iman yang benar itu. Nah, Bapak Saudara, poin pertama, iman yang benar itu, belum. Ada satu petikan yang saya kasih berkata, iman yang besar tidak ada artinya jika tidak dibangun di atas iman yang benar. Iman yang besar tidak akan ada artinya jika tidak dibangun di atas iman yang benar. Tetapi imanmu biar sebesar biji sesawi saja, sekecil apapun itu, akan bisa mengubah keadaanmu apabila engkau punya iman yang benar. Nah, hari ini kita akan belajar iman yang benar itu seperti apa. Satu, Bapak Ibu Saudara. Iman yang benar itu berbicara tentang iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen satu-satunya kita hanya boleh beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, adakah orang Kristen yang punya iman yang lain? Adakah orang Kristen yang beriman kepada hal yang lain? Ada, Bapak Saudara. Ada orang yang beriman kepada apa? Satu, kuasa kegelapan. Ada yang beriman kepada kuasa jahat. Ada yang beriman kepada setan-setan. Ada yang beriman kepada dukun. Ada yang beriman kepada harta benda. Ada yang beriman kepada link hubungannya dengan orang lain. Bapak Saudara, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Apapun yang engkau hadapi dalam hidup ini, terlebih penting, Anda harus punya iman kepada Tuhan. Sebelum engkau menghadapi dunia ini, bertemu dengan dunia ini. Sebelum engkau bertemu dengan pekerjaanmu, sebelum engkau bertemu dengan orang-orang, sebelum engkau bertemu dengan pimpinanmu, sebelum engkau bertemu dengan masalah, saya mau bilang, di atas semuanya itu, pertama bertemu dengan Tuhan dulu, maka pertemuanmu selanjutnya pasti beres. Bapak Ibu Saudara, terkadang gini, pernah ngalamin gak? Bangun pagi-pagi, lihat jam, aduh udah gak sempat, mandi buru-buru, ada meeting, ada pertemuan. Dan kita lanjut. Kita lupa bertemu Tuhan dulu. Akhirnya kita bertemu dengan meeting kita, bertemu dengan klien kita, bertemu dengan pekerjaan kita. Dan tidak jarang terjadi akhirnya kita mengalami banyak tekanan, kita mengalami banyak hal. Bapak Ibu Saudara, saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kalau mau lancar segala sesuatu, dalam segala hal yang kau temui Tuhan terlebih dahulu. Itulah iman. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat 2 berkata begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dikatakan marilah kita melakukannya. Segala sesuatu yang kita lakukan, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Engkau melakukan pekerjaanmu, matamu harus tertuju kepada Yesus. Sehingga engkau dalam bekerja, engkau tidak berpikir engkau lagi bekerja untuk memuaskan pimpinanmu. Tetapi engkau lagi berpikir engkau bekerja untuk memuliakan Tuhan. Makanya saya percaya orang yang memiliki iman yang benar, kalau dia bekerja, ada orang tidak ada orang pasti sungguh-sungguh. Ada orang, ada yang lihat, tidak ada yang lihat, tetap lakukan yang terbaik. Ada orang tidak ada orang tetap kerja. Tetapi orang yang hanya berpikir melakukan untuk pimpinannya, ada orang dia pura-pura kerja,
Nggak ada orang dia akhirnya. Tetapi anak-anak Tuhan yang beriman yang benar kepada Tuhan. Ada yang lihat ataupun tidak ada yang lihat. Sama saja karena dia tahu gini. Memang tidak ada orang yang melihat. Tetapi ada Bapa di sorga yang melihat. Haleluya. Bapak Ibu, orang-orang yang beriman yang benar. Dia selalu percaya bahwa mata Tuhan selalu tertuju melihat apa yang anak-anaknya lakukan. Jadi dikatakan, mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Bapak Saudara, iman yang benar tidak bergantung pada orang lain. Bapak Saudara, ingat baik-baik. Kita sebagai orang beriman, jangan gantungkan apapun terhadap orang lain. Karena orang lain seringkali menjanjikan kita hal-hal yang terkadang tidak sesuai kenyataan. Misalnya mau masuk tentara nih, ada yang janjikan, oh nanti kamu lulus bayar dulu 110 juta. No. Tetapi engkau lakukan bagianmu sungguh-sungguh. Kalau memang itu bagianmu, Tuhan akan kasih untukmu. Sebab Tuhan bilang tidak ada berkat yang tertukar. Kalau Tuhan tidak mengizinkan engkau di situ, berarti Tuhan sedang menunggu engkau di posisi yang lain. Tuhan bilang di situ nggak cocok, di sini. Jadi jangan keras kepala. Terkadang banyak orang yang keras kepala walaupun Tuhan sudah potong jalurnya, tetapi tetap meloncat. Akhirnya apa? Loncat jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu tidak tergantung kepada siapa kenalan kita. Siapa link kita. Siapa backingan kita. Siapa orang dalam kita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman itu adalah kita lakukan bagian kita yang terbaik. Dan kita percaya Tuhan lakukan bagiannya Tuhan. Kita percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang tidak kita pikirkan. Bapak Ibu, mujizat dan hasil tidak tergantung pada keadaan mujizat dan hasil, tetapi kepada Yesus Kristus. Jadi apapun yang engkau imani saat ini, jangan gantungkan hatimu kepada hasilnya. Tetapi gantungkan hatimu kepada Tuhan, sebab Tuhan bisa kasih yang lebih terbaik dari apa yang kau doakan. Amin. Bapak Ibu, karena mujizat bisa tidak terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Dari kesekian hal yang engkau doakan, lebih banyak yang dikabulkan atau tidak? Hah? Ada yang bilang banyak yang dikabulkan, ada yang bilang banyak yang tidak. Saya mau tanya, yang tidak dikabulkan itu, apakah serta-merta karena imanmu tidak cukup besar? Apakah doamu tidak dikabulkan karena imanmu tidak benar atau tidak cukup besar imanmu itu? Tidak. Tetapi mukjizat tidak terjadi, keadaanmu mungkin belum berubah. Itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati usahaku Tuhan. Tuhan berkati pekerjaanku. Terkadang Tuhan tidak serta-merta ubah keadaan pekerjaanmu. Tidak serta-merta Tuhan ubah keadaan usahamu. Tetapi apa yang terlebih dahulu Tuhan ubah? Apa yang terlebih dahulu Tuhan ubah? Dirimu dulu, baru keadaanmu diubah. Karena kalau keadaanmu diubah, dirimu tidak berubah. Tidak akan ada yang berubah. Tetapi kalau dirimu sudah diubahkan, keadaanmu otomatis akan berubah. Bapak Ibu Saudara, situasi sulit, doa tidak dijawab, mujizat tidak terjadi. Tetapi kalau kita punya iman yang benar,
maka kita akan berkata, sekalipun keadaanku tidak berubah, Yesus tetap Tuhan di dalam hidupku. Iman yang benar bukan berakar pada kondisi kehidupan kita, tetapi iman yang benar berakar kepada pribadi Tuhan Yesus. Walaupun doa kita nggak dijawab, mujizat nggak terjadi, tetapi kita tetap pegang teguh, Tuhan pasti punya rencana yang lebih indah. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekitar 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya merasa ini saya sakit. Kemudian pindah dari sini, lama-lama pindahnya ke sini. Itu selama 2 minggu timbul hilang. 3-4 hari yang lalu makin parah. Saya buang air kecil netes-netes. Hari Jumat, hari Kamis saya ke kantor. Ketepatan staf yang lain ada yang gak masuk, kalau gak salah 2 hari. Saya cuma ada di kantor. Saya duduk, saya putar lagu rohani yang walaupun gunung itu tak berpindah. Hari Kamis itu saya doa kepada Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu. Hari Kamis itu gak terjadi apa-apa. Hari Jumat berulang, di kantor yang sama, saya berdoa lagi. Tapi doa saya sekarang bukan sembuhkan saya. Saya cuma mengagumi kebaikan Tuhan. Saya bilang, Tuhan Engkau luar biasa. Aku serahkan hidupku di tangan-Mu Tuhan. Mulai siang, saya ke toilet, saya udah lancar, enak. Sampai selanjutnya malam, saya tes lagi, saya lancar, enak. Dan 2 hari terakhir Bapak Ibu Saudara, 2-3 hari terakhir, saya terganggu karena setiap jam 2 malam saya ke WC terus. Tidur saya terganggu. Karena apa? Setiap mau tidur saya kencing itu gak tuntas. Dan akhirnya hari Jumat itu Bapak Ibu Saudara, malam, saya bilang, oh kok rasanya lega ya? Awalnya saya rasa seperti ada batu di sini. Setelah itu hari Jumat malam itu saya rasa plong. Dan akhirnya bangun pagi-pagi. Saya bangun dengan ibu, saya bilang ke ibu. Saya ngalamin ini loh. Karena persis 3 hari itu saya mengalami tekanan yang luar biasa karena ngalamin hal itu. Dan saya saksikan ke ibu waktu itu. Ma, tahu gak? Ini berapa hari ini saya menderita ini loh. Tetapi saya gak berdoa minta sembuhkan. Saya cuma mengagumi kebaikan Tuhan dalam hidupku. Siangnya sudah mulai berangsur dan malamnya sudah itu. Dan paginya sudah bersih. Dan sampai sekarang gak ada lagi. Bapak Ibu, gini, saya mau bilang begini. Terkadang yang mendatangkan mujizat itu bukan kita memaksakan kehendak kita ke Tuhan. Tetapi kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Justru itu yang mendatangkan mujizat. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan gantungkan imanmu pada mujizat. Jangan gantungkan imanmu pada hasil. Jangan gantungkan imanmu pada keadaan yang berubah. Tetapi gantungkanlah keadaanmu pada pribadi Yesus Kristus. Sebab dia mampu mengerjakan apa yang tidak engkau pikirkan. Jadi iman yang benar itu harus kepada Yesus Kristus. Bukan kepada orang lain, bukan kepada link-link kita, bukan kepada backingan kita, bukan pada kehendak kita. Tetapi tetap satu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau saat ini engkau lagi berjuang, jangan andalkan apa yang engkau punya. Tetapi andalkan Tuhan. Karena dia mampu melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Amin. Nah Bapak Saudara, poin kedua.
Iman yang benar itu tidak bimbang. Yakobus 1 ayat 6a dikatakan begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Hendaklah engkau meminta, tetapi kalau lagi meminta sesuatu jangan bimbang. Nah, bimbang itu artinya apa? Percaya kalau keadaan baik, tetapi mundur kalau keadaan tidak berubah atau buruk. Engkau berdoa, Tuhan sembuhkan penyakitku. Tetapi giliran sakit penyakitmu tidak sembuh, engkau berhenti berdoa. Engkau hanya akan lanjut berdoa kalau engkau berdoa, dijawab dan sembuh. Engkau melihat bukti dan engkau bilang, Tuhan baik ya, maka engkau lanjut berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudara, orang yang beriman benar kepada Tuhan Yesus, dia tidak peduli keadaan membaik atau keadaan memburuk, itu tidak akan membuat dia berhenti untuk berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar berkata, aku percaya kepada Yesus bukan karena aku mengerti semuanya, tetapi karena aku mengenal Dia. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu didasari apa? Didasari kita mengenal Tuhan itu siapa. Kalau saat ini Tuhan tidak ngasih apa yang engkau minta, berarti Tuhan sedang menyiapkan skenario terbaik dalam hidupmu. Kalau saat ini tidak terjadi apa yang engkau doakan, berarti Tuhan tahu apa yang engkau doakan itu tidak baik untuk engkau terima, tapi Tuhan sedang kasih yang terbaik. Kalau engkau sedang berdoa minta jodoh, dan jodoh itu tidak kunjung-kunjung didekatkan, please deh, jangan paksa-paksa Tuhan. Misalnya engkau tahu dia udah selingkuh tapi engkau masih, Tuhan, aku cinta dia. Aku tidak bisa hidup tanpa dia. Aduh, kacau ya. Bapak Ibu Saudara, ada pernah seorang anak yang lulus kuliah, kemudian orang tuanya, pacarnya datang. Dia datang ke pacarnya, Beb, makasih ya udah temani aku sejauh ini. Aku berhasil karena kamu. Orang tuanya hanya diam. Lah, 4 tahun aku biayain dia gak ngerasa nih. Ini baru ketemu kemarin sore, dia udah terima kasih untuk segalanya. Lah orang tuanya, bapaknya bilang, aku tiap hari singer loh. Pak Alia singer ya. Aku tiap hari jahit 4 tahun. Kau bilang gak ada artinya. Si Jung itu baru kemarin kau bilang terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara, iman yang benar itu bukan berbicara tentang engkau mengerti semua yang dilakukan Tuhan. Kita gak mampu menyelami apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi mari kita ikut apa yang Tuhan buat skenario terbaik dalam hidup kita. Sekalipun apa yang kita lihat itu menyakitkan kadang, tetapi saya percaya apa yang dibuat menyakitkan itu justru bukan untuk menghancurkan kita, tetapi justru untuk membentuk kita lebih baik lagi. Jadi kalau engkau berdoa kepada Tuhan, jangan bimbang. Minta dengan iman. Terjadi gak terjadi itu urusannya Tuhan. Tetapi satu yang pasti, Tuhan kasih yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu Saudara, kita aja sebagai orang tua jasmani, kalau anak kita minta sesuatu, pasti kita gak akan kasih yang asal-asalan. Pasti kita kasih yang terbaik. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika gunung tidak berpindah, mujizat terjadi, mujizat tidak terjadi. Iman yang benar itu tidak akan berubah arah. Ketika engkau sudah berdoa, dan apa yang kau doakan itu tidak berubah, keadaan tidak berubah,
maka engkau ambil keputusan gak usah baca Alkitab lagi, gak usah rajin doa lagi. Maka saya mau bilang, kamu salah besar. Tetapi yang benar apa? Walaupun keadaan itu tidak berubah, tetap rajin berdoa, tetap rajin baca Alkitab, tetap rajin bersekutu dengan Tuhan. Sebab ada hal yang lain yang sedang Tuhan ubahkan dalam hidupmu. Ingat baik-baik, bukan keadaanmu yang Tuhan buat berubah terlebih dahulu. Tetapi hatimu yang Tuhan mau ubah lebih dulu, baru keadaanmu. Karena kalau keadaanmu berubah tanpa hatimu yang berubah, itu sama aja bohong. Tetapi kalau hatimu yang berubah, maka apapun keadaannya engkau bisa terima, engkau tetap bisa bersyukur dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Bapak Ibu, mari tetap setia, tidak meragukan, melainkan tetap berharap kepada Tuhan dengan tidak bimbang sama sekali. Jadi iman yang benar itu tadi satu, iman harus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kedua tidak boleh bimbang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tetap taat meski tidak melihat hasil. Bapak Ibu, kalau misalnya Anda sakit, Anda minum obat. Biasanya obatnya dikasih untuk 1 kali minum atau beberapa hari minum. Beberapa hari, bahkan ada yang sebulan. Kenapa? Karena pada saat engkau minum obat, enggak saat itu terjadi kesembuhan. Tetapi dia akan berangsur-angsur, dia perbaiki dulu sel-selmu. Dikasih beberapa hari sampai akhirnya engkau bisa benar-benar sembuh total. Nah Bapak Saudara, di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan begini. Karena iman, Abraham taat ketika ia yang dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Bapak Saudara, Abraham ini di daerahnya namanya Ur Kasdim. Dan di sana dia sudah jadi sultan. Sudah jadi punya orang yang punya banyak ternak, punya banyak harta. Tetapi diminta Tuhan. Tuhan bilang, saya punya yang lebih baik untuk kamu di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan gak kasih tahu tanah itu seperti apa bentuknya, di mana letaknya. Hanya diminta berjalan dahulu. Iman itu iman itu berbicara tentang kita tidak mengetahui apa yang terjadi di depan, tetapi Tuhan minta kita melangkah lebih dulu. Itu iman. Kalau Tuhan minta kita jalan dan kita sudah tahu hasilnya seperti apa, itu bukan iman namanya. Itu kita tinggal mengambil apa yang ada. Tetapi iman yang sejati berbicara tentang kita berjalan, kita menerima janji Tuhan, tetapi kita tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Itulah iman. Ketika Abraham diminta berjalan ke daerah perjanjian, ke negeri perjanjian, dia tidak tahu daerah itu di mana. Nah Bapak Saudara, seringkali dalam hidup kita diminta Tuhan melangkah aja dulu. Kalau orang dunia sering pakai statement ini, mulai aja dulu. Itu bukan sembarang perkataan slogan, tetapi itu adalah iman. Melangkah aja dulu. Bapak Saudara, kami juga ke Pontianak dulu 9 tahun yang lalu. Dimulai dengan mulai aja, melangkah aja dulu. Nggak tahu Bapak Saudara kami mau ngapain, mau kerja apa. Bahkan sekarang jadi gembala kami nggak pernah tahu. Tapi satu yang kami pegang bahwa Tuhan pasti pelihara hidup kami. Itu yang kami lakukan. Saya juga ketika memulai pelayanan di GBI Hau, saya juga tidak tahu ujungnya Bapak Saudara. Bahkan banyak orang yang sudah tahu ujungnya. Bapak Saudara tahu nggak? Ketika gereja ini baru kita mulai, sudah banyak orang yang tahu ujungnya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu juga waktu itu ujungnya juga Bapak Ibu ketahui. Dan orang-orang kebanyakan yang tahu ujungnya apa? Wah, gereja itu bentar lagi tutup. Gembalanya nggak punya duit.
Mau kemana mereka setelah habis kontrakan? Itu ujung yang diketahui manusia. Tapi saya mau bilang, kalau engkau sedang dipengaruhi oleh ujung yang diketahui oleh manusia, bilang ke dia, memangnya kamu siapa? Seringkali jalan-jalannya Tuhan tidak sama dengan apa yang dilihat manusia. Bapak Ibu Saudara, seringkali ujung di depan tidak bisa kita lihat, hanya Tuhan yang tahu, tetapi seringkali orang sekitar kita nebak-nebak ujungnya kita. Tetapi bilang, emangnya kamu siapa yang ngatur hidup ini? Tuhan. Saya diminta jalan, ya saya jalan. Dan saya tahu ketika saya jalan, Tuhan pasti kasih yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Seringkali engkau tidak lihat ujungnya, hanya yang Tuhan yang tahu. Tetapi percaya saja, kalau Tuhan yang minta jalan, ujungnya pasti terbaik. Walaupun orang-orang bilang ujungnya tidak baik, tetapi kalau Tuhan yang minta jalan, jalan saja. Seringkali kita alami dalam hidup kita. Orang sudah menebak-nebak, nanti pasti begini, nanti pasti begini. Tapi satu, kalau engkau beriman kepada Tuhan, bahkan kutuk bisa diubah menjadi berkat. Rencana jahat bisa diubahkan menjadi rancangan yang terbaik. Kalau engkau punya iman dalam Tuhan. Itu yang dialami Abraham, itu juga yang saya alami. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara juga mengalami hal demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara, Abraham taat sebelum melihat hasil. Demikian juga iman yang benar, tetap berdoa, walaupun belum dijawab tetap setia, walau belum melihat terobosan, tetap hidup benar walau tidak langsung diberkati. Bapak Ibu Saudara, jadi orang jujur itu berat enggak? Berat, apalagi kalau samping kiri kanan kita orang enggak jujur. Seringkali kita merasa kita rugi. Mereka untung. Bapak Ibu, pernah satu kali saya pergi beli daging. Daging babi di Pontianak kan 150 ya. Itu harga pasaran. Nah, saya dapat yang di bawah pasaran. Jauh. Kemudian karena itu nota kantor harus ditulis. Cece-nya bilang, Bang, aku gak bisa kasih harga yang ini. Saya kasih harga 150 ya. Saya bilang ke dia, jangan, tetap tulis seperti yang saya beli. Dia bilang gini, wah baru kali ini saya temui orang yang beli daging ke saya, minta ditulis harga yang benar. Dengan pede dosanya saya bilang, kan kita orang Kristen harus jujur. Balik nanya, dia balik jawab lagi. Enggak kok, tapi juga selama ini yang beli orang Kristen, tetapi harganya segini dia minta naik Pak. Saya bilang, oh berarti beda. Bapak Saudara, terkadang kita ini diminta jujur, tetapi di dalam kejujuran, seringkali kalau kita nggak punya iman yang benar di hadapan Tuhan, seringkali kita merasa rugi. Seringkali kita mikir untung. Tetapi saya percaya orang-orang yang benar, jemaat GBH punya iman yang benar sehingga tetap bisa jujur dalam segala keadaan meskipun ada kesempatan. Karena seringkali dosa itu nggak disengaja, nggak di planning. Tetapi dosa itu sering terjadi karena ada kesempatan. Tapi orang benar, orang punya iman yang benar, hidup benar, tidak peduli ada kesempatan, tidak punya kesempatan, tetap hidup jujur setia kepada Tuhan. Amin. Tetap hidup menjadi orang baik. Tetap hidup menurut firman Tuhan. Nggak peduli apa keadaan yang terjadi. Jadi Bapak Saudara, iman yang benar, iman sejati itu berkata, aku taat bukan supaya Tuhan memberiku sesuatu. Tetapi karena Tuhan layak ditaati. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, bukan karena kita minta, saya nyapu gereja, biar nanti dapat hadiah dari Tuhan.
Tetapi yang benar itu apa? Saya menyapu gereja, saya lakukan ini, saya lakukan itu. Karena saya tahu Tuhan layak menerima apa yang baik dari saya. Amin. Poin terakhir Bapak Saudara. Tiga, empat, percaya kepada kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin keempat, iman yang benar itu apa? Percaya kepada kehendak Tuhan, bukan memaksa Tuhan. Ada yang bisa kasih contoh memaksa Tuhan? Memaksa Tuhan itu gini Bapak Ibu. Tuhan, jodohkanlah aku dengan dia. Kalau tidak jodoh, tolonglah Tuhan jodohkan. Itu udah Tuhan bilang enggak, tapi masih maksa. Saya mau tanya, siapa di sini yang sering doa maksa Tuhan? Bapak Ibu, ketika sebulanan yang lalu, jam 3 sore saya bangun. Karena kita ibadah jam 5 waktu itu Natal. Bangun. Nyembah Tuhan, siap-siap. Dengan ibu juga waktu itu kami bangun. Habis istirahat siang. Kemudian saya sudah mulai susun skenario di kepala saya. Saya mau minta ke Tuhan. Tuhan, kasih cuaca yang terbaik. Tuhan, jemaat kami biar datang, banyak yang datang, banyak yang rindu beribadah. Tuhan minta ini, minta itu. Tetapi di tengah saya lagi berpikir Bapak Saudara, Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Karena itu sambil nyembah, itu sambil nyanyi, otak mikir nih, oh nanti minta ini sama Tuhan. Tapi Tuhan tampar saya dengan Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Dia bilang gini, lagi nyembah tapi sambil mikir, oh ini. Tiba-tiba ada suara dalam hati bilang gini, emangnya Tuhan gak tahu apa yang kamu mau? Sampai kamu harus buat susun kayak gitu di isi kepalamu. Dan tahu Bapak Saudara, setelah selesai nyembah, isi doa saya itu gak panjang. Tuhan terima kasih, kami nikmati kebaikan-Mu. Saya tahu hari ini Tuhan pasti kasih kami yang terbaik. Amin. Selesai. Bapak Ibu Saudara, seringkali di dalam hidup kita berdoa banyak maksa Tuhan. Kita banyak memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tapi saya mau bilang, dahulukan kehendak Tuhan di atas kehendak pribadi kita. Matius 26 ayat 39b, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ini doa Tuhan Yesus ketika dia akan disalib. Dia berdoa kepada Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kemudian memang doa tetapi dikatakan janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Yang benar itu apa? Boleh kita minta tetapi jangan lupa. Jangan kehendak kita yang terjadi, tetapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau kita mampu punya doa seperti ini, artinya apa? Hasil doa kita terjadi tidak terjadi, kita tidak akan pernah kecewa. Karena kita tahu, berarti kalau kehendak saya nggak terjadi, berarti yang sedang jalan apa? Siapa? Kehendak Tuhan. Dan saya tahu kehendak Tuhan jauh lebih baik dari apa yang saya kehendaki. Iman yang benar tidak memaksakan mujizat. Tetapi berserah kepada kehendak Allah. Karena tahu kehendak Tuhan selalu lebih tinggi dan lebih baik di atas kehendak kita. Amin. Iman yang benar tidak memaksa Tuhan mengabulkan permintaan kita. Tetapi meminta Tuhan berikan yang terbaik. Artinya apa? Di dalam hidup ini sebenarnya, selain kita banyak doa apapun, jangan maksa. Tetapi minta Tuhan kasih yang terbaik. Sebab ingat baik-baik, ujung sana kita belum tahu. Yang tahu siapa? Tuhan.
Berarti yang tahu yang terbaik dalam hidup kita siapa? Tuhan. Jadi jangan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan yang boleh jadi. Kalau saat ini engkau berdoa sesuatu dan belum terjadi, berarti engkau harus berbesar hati, bukan kehendakmu yang sedang jalan, tetapi kehendak Tuhan yang sedang jalan. Bapak Ibu Saudara, Yesus memberikan teladan di dalam mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak pribadi. Yesus utarakan permintaannya kepada Tuhan. Tuhan, Allah Bapa, bolehlah enggak disalib? Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, kehendak Allah saja. Sama, kalau engkau lagi berdoa, Tuhan, sembuhkanlah aku Tuhan. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Meminta kepada Tuhan gak masalah, tetapi jangan memaksa Tuhan. Utamakan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu, iman yang benar bukan iman yang selalu melihat gunung berpindah atau selalu melihat mukjizat terjadi. Jadi iman yang benar bukan iman yang selalu melihat mukjizat, bukan iman yang selalu melihat gunung berpindah, tetapi iman yang berkata sekalipun gunung itu tetap di sana, aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya sama Bapak Saudara, kalau kita mau bawa ke kehidupan kita. Artinya gini, kita doa gini. Sekalipun ibadah kami baru sekali belum 2 kali, tetapi kami tetap percaya Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik dan di waktu yang tepat kami akan punya waktu ibadah 2 kali. Sama juga engkau lagi berdoa. Engkau lagi berdoa apa? Engkau lagi berdoa untuk rumah. Tuhan, sekalipun saat ini aku masih belum punya rumah, tapi aku yakin percaya kehendak Tuhan yang boleh jadi, di waktunya Tuhan aku pasti akan punya rumah. Jadi bukan memaksakan kehendak kita, tetapi mengizinkan kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Itu adalah iman. Iman itu bukan berbicara kita ngotot-ngototan sama Tuhan. Bukan siapa yang kuat ngotot sama Tuhan itu yang imannya dikabulkan. Tetapi iman yang benar itu adalah bagaimana dirimu makan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupmu. Karena Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap setia, Yesus tetap memegang hidup kita. Iman sejati bukan diukur dari apa yang berubah di luar, tetapi dari siapa yang kita tetap percayai di dalam hati. Bapak Saudara, Anda sembuh tidak sembuh saat ini, imanmu harus tetap kepada Tuhan Yesus, bukan kepada dukun. Amin. Masih ada yang pergi ke dukun? Hah, kenapa nunjuk nih Bu Yohana nih? Wah, ketahuan. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa Pak. Nanti kita konseling Pak. Bapak Ibu Saudara, apapun yang tidak berubah dalam hidupmu, harus tetap percaya Tuhan, jangan percaya yang lain. Jangan percaya dukun, jangan percaya orang, jangan percaya ini, itu. Tetapi engkau harus gantungkan kepercayaan tertinggimu kepada Tuhan. Walaupun terkadang Tuhan bisa pakai orang untuk menggenapi janji dalam hidup kita. Misalnya engkau berdoa, memang saat itu tidak Tuhan sembuhkan dirimu, tetapi Tuhan bisa pakai dokter untuk menyembuhkanmu. Amin. Karena tanpa iman juga dokter sesakti apapun, sehebat apapun, kalau Tuhan juga tidak berkenan, tidak akan terjadi kesembuhan. Tetapi biarpun dokternya mungkin dokter ya biasa saja, kalau Tuhan tolong, juga dirimu pasti sembuh. Bapak Ibu Saudara tahu, banyak orang kena stroke itu ternyata bukan sedikit biayanya. Banyak uang mereka keluar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tolong saya, Tuhan tahu saya nggak punya uang banyak. Saya ini bisa disembuhkan pakai apa? BPJS. Hanya BPJS pegangan kami Bapak Ibu Saudara. Nggak ada asuransi. Dan puji Tuhan juga bisa sembuh. Tetapi ada orang yang punya asuransi, punya banyak uang, tetapi nggak sembuh Bapak Ibu Saudara. Jadi kesembuhan, mujizat, bukan berbicara apa yang kau punya. Tetapi apakah Tuhan berkenan terhadap
apa yang kau punya saat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, saya pesankan hari ini, iman yang benar itu tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin.